sekalian, setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda Buddha, yaitu tentang Amitabha dan membawakan pujian Amitabha, marilah kita bersama-sama, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan yang berkaitan tentang kematian dan peringatan-peringatan. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sudah menjadi sebuah acara yang rutin, bahkan seolah-olah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengadakan peringatan-peringatan atau mendoakan. Di saat mengadakan peringatan ini, acara yang dominan yang bisa kita lihat itu persembahan makanan. Memang tidak selamanya di saat peringatan ada persembahan makanan itu ada doa-doa khusus, ya, tidak selamanya demikian. Waktu saya tinggal di desa itu ternyata orang tua di saat peringatan-peringatan kematian itu tidak menggunakan doa-doa yang panjang-panjang, ada yang sederhana sekali, yaitu di saat hari kematian itu atau hari-hari raya biasanya membuat meja leluhur, meja arwah, kemudian disajikan makanan-makanan. Tidak ada doa-doa mengundang dari tetangga-tetangga, tidak ada. Jadi dijawab sendiri bahwa hari ini pas perayaan atau pas peringatan itu mempersembahkan sajian makanan ini. Kemudian setelah lebih dari jam 12 ya, atau kurang lebih itu yang umum itu ya sore hari ya, itu biasanya makanan itu diambil kembali ya. Namun dunia semakin maju dan berkembang, setelah agama itu masuk, kemudian agama tidak melarang ya seseorang memberikan penghormatan kepada leluhur dengan memberikan persajian. Namun juga di saat memberikan persajian itu ditambah dengan doa-doa atau membaca ulang kembali sabda-sabda Buddha yang ada kaitannya dengan kematian. Seperti pada kesempatan ini di saat peringatan 100 hari, kita bersama-sama membaca Sutra Amitabha atau Amitoceng ini. Sebetulnya sutra ini tidak selamanya harus dibaca di saat ada kematian atau peringatan-peringatan. Justru di saat kita masih hidup, masih sehat pun, para umat Buddha pun juga bisa membaca sutra dari Amitabha ini. Di dalam sutra sucinya yang ke-18, Sang Buddha mengatakan demikian, bisa dibuka halaman 70. Halaman 70, silakan duduk yang baru datang di kursi. Yang ke-70 ya, kita baca ya, Maha Ikrar Suci ke-18 Amitabha Buddha. Jika aku telah mencapai anutarasannya Sang Bodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukamati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai antarasannya Sang Bodhi. Jadi isi dari sabda Buddha Amitabha atau janji Buddha Amitabha ini yang sangat ditekankan ya. Yang pertama, seseorang yang melakukan mengumpulkan kebajikan 6 paramita. Jadi parami ada dana, ada sila, ya, ada wirya, ya. Ini adalah bisa dikumpulkan setiap orang. Atau dengan kata lain dalam bahasa Sanskerta itu sat paramita, sat itu 6, paramita itu kesempurnaan. Seseorang yang ingin mencapai alam bahagia, alam surga secara mutlak atau syarat pokoknya mengumpulkan mempunyai 6 paramita ini. Kalau dalam tradisi Theravada, dalam tradisi Pali itu bukan 6, 10 ya, dikembangkan dari 6 itu dikembangkan menjadi
mengumpulkan kebajikan. Kemudian yang kedua yaitu melafal atau mengulang-ulang nama. Tentunya bukan mengulang nama sekedar mengulang saja, namun dengan batin terpusat, dengan batin sadar. Ya. Namun dunia semakin maju juga, kita tidak mau sampai-sampai kemudian bisa diganti dengan tim. Ya. Namun demikian diganti tim pun bukan berarti sia-sia, tetap aura kondisi lingkungan itu apabila ada suara-suara otomatis kita terpengaruh juga untuk meraih kesucian. Contohnya di saat kita di mobil ada lagu, kita pun pikiran kita pun kan cenderung untuk mengulang, untuk mengikuti. Demikian pula di saat ruangan ini atau di altar-altar itu dinyanyikan atau dibunyikan nama-nama para suci, mengulang-ulang para suci, para Buddha pun dengan harapan batin kita, pikiran pun ikut mengikutinya. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di saat kematian seseorang ternyata ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama kebaikan, yang kedua dengan pikiran yang terpusat, terkonsentrasi. Maka di saat detik-detik meninggal kematian atau detik-detik maut itu ada beberapa itu yang melafalkan nama Amitabha, Amitabha. Jangan sampai di saat detik-detik terakhir, pikiran-pikiran terakhir itu batinnya pikiran kita kacau, itu akan mempengaruhi kondisi kelahiran berikutnya. Ada sebuah cerita di dalam Buddhis itu, ya, ada seorang biku yang baru saja dikasih dana jubahnya masih baru, belum sempat pakai, sudah meninggal duluan. Biku ini terikat dengan jubah barunya yang baru saja dikasih itu. Kemudian biku ini meninggal, kemudian kan masih terikat dengan jubah barunya, dia lahir menjadi kutu yang hidup di dalam jubah tadi. Sebetulnya bukan jubah, kain pembuat jubah, untuk membuat jubah. Kemudian kain tersebut rencananya oleh pihak lain itu mau dibikin jubah untuk dipotong-potong. Kemudian sang Buddha melarang, jangan dipotong-potong dulu. Jubah itu nanti nunggu 7 hari, nunggu seminggu. Nah, kemudian ada yang tanya, sang Buddha kenapa kok potong-potong sampai 7 hari, nunggu 7 hari, nunggu seminggu? Perlu Anda ketahui bahwa di dalam kutu, di dalam jubah tadi ada kutu yang kehidupan sebelumnya adalah seorang biku yang masih terikat. Nanti setelah 7 hari dia akan terlahir di alam lagi. Apabila motongnya itu di saat 7 hari itu, dia akan menderita sekali, tidak rela. Ya, jubahnya dipotong akan mengganggu kondisi batiniah dari biku yang terlahir sebagai kutu tadi. Ya. Berkaitan dengan kemelekatan tadi, ada cerita juga setelah meninggal seseorang, kemudian belum dikirimi uang-uangan, belum dikirimi emas, belum dikirimi rumah-rumahan, ada juga yang dikasih mimpi. Ya. Mimpi belum dikirimi rumah, mimpi kedinginan, mimpi tak punya uang, dan itu dari pihak keluarga yang ditinggalkan berinisiatif membawakan rumah-rumahan, mengirimi saji-sajian, rumah-rumahan maupun sarana-sarana yang biasa dipakai dikirimi untuk rakyat meninggal. Kemudian setelah dikirimi katanya tidak dimimpikan lagi. Ya, tentunya ini sebuah cerita dari mulut ke mulut, ya, yang jelas karena kemelekatan sehingga akan menghambat kelahiran berikutnya di alam secara tidak bebas. Maka salah satu tujuan dari membaca kitab suci adalah menyadarkan baik yang meninggal maupun yang hidup untuk ikhlas, untuk rela, untuk melepas dari segala kemelekatannya. Maka membakar rumah maupun mempersembahkan emas-emasan atau uang-uangan adalah cara melepas. Ini uang sudah saya bawakan, ini rumah sudah saya bawakan, biar kamu tidak kepikiran lagi. Ya, salah satu alasannya seperti itu. Mudah-mudahan dengan peringatan ini, dengan dipenuhi sarana dan prasarana yang mungkin ada sebagian yang karena pengaruh mimpi, almarhumah akan segera terpenuhi keinginannya, terpenuhi harapannya untuk memiliki sarana dan prasarana itu, dan kemudian juga menyadari
yang dibutuhkan hal-hal sarana fisik itu bersifat tidak kekal, tidak layak untuk dilekati, sehingga akan bebas mengambil pelajaran-pelajaran di alam-alam berikutnya. Semoga 100 hari ini menjadi momen penting bagi keluarga untuk mengenang, mengingat leluhur yang telah tiada dan yang telah meninggal pun segera melepaskan dari segala bentuk pemolekatan, sehingga akan mengambil kebebasan untuk telah di alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri untuk mengakhiri membawa Tuhan. Kita memberi hormat 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitopo.